Intinya kalau kita mau berusaha, satu tekun, kedua pantang menyerah, ketiga semangat, keempat harus punya pikiran besok saya sukses. Nah, saya Eko Riwayanto dari Dusun Wijugan, Desa Mringin, Kecamatan Serubung, Kabupaten Magelang. Biasa orang memanggil saya Mbah Romo. Usaha saya ternak katak lembu atau bullfrog. Ya awal-awalnya gumun, yaitu wonge gumunan. Karena barang yang aneh itu saya memang orangnya gumunan. Karena gumun akhirnya tempat temen ada kodok gede, akhirnya saya penasaran, saya beli. Pertama itu 100 ekor, 50 pasang. Saya pelihara, akhirnya sampai sekarang nih. Penasaran, kita pelihara, ternyata bertelur, terus kita pelihara sampai besar. Nah, waktu itu kita cari pembeli kesulitan, akhirnya mungkin pertolongan Tuhan, nah akhirnya dapat pembeli. Dan sampai sekarang kayaknya itu konsumen katak lembu itu lebih banyak ketimbang peternaknya. Ya, ini katak lembu itu katak hijau, katak konsumsi yang aslinya dari Amerika. Ya, saya pertama beli itu 100 ekor. Itu waktu itu harga 30.000 2014. Itu harga 30.000. Ternyata karena kita penasaran, nggak tahu harga 30.000 per ekor waktu itu, ternyata sekarang kondisinya sebesar konsumsi. Jadi nek dipikir-pikir ya lah mahal, tapi nggak apa-apa, namanya penasaran. Akhirnya saya besarkan, saya pelihara jadi indukan, bertelur, dan sampai sekarang. Indukan kawin itu biasanya pagi bertelur. Jadi di saat kita bangun tidur, pertama yang kita cek, kita kontrol adalah kodok-kodok yang sedang kita kawinkan. Siapa tahu ada yang bertelur. Kalau ada yang bertelur, indukannya kita pisah. Kemudian telur itu biarkan di kolam tersebut. Nah, nanti sehari semalam, jadi besok pagi ini bertelur, besok sore bentuk telurnya kalau memang dia menetas nanti akan lonjong. Itu artinya telur itu akan menetas. Kalau tetap bulat dan hitam, nah itu sehari 2 hari bisa dipastikan itu biasanya nanti akan tidak menetas, terus memutih. Dan harus kita buang karena itu nanti akan bau di air. Sampai saat ini kalau indukan itu memang nggak bisa seragam. Jadi maksudnya satu pasang itu kalau menetas bagus, sempurna, ibarat ini kayak di samping ini itu udah jadi cebong sekitar puntung rokok gedenya, itu satu indukan ini sekitar 13-14 ribu. Tapi ada yang samping itu 5.000 kurang lebih, ada yang 4.000, tapi ada yang cuma 1.000 gitu. Jadi nggak tentu, karena proses kawin mereka kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Yang pasti mungkin karena posisi kawinnya nggak pas atau gimana, akhirnya nggak sama hasilnya.
Kata lembu itu daya stresnya kecil, jadi di saat kita nguras kolam itu dengan kita gosok-gosok seperti apa, dikasih makan langsung mau. Jadi tingkat stresnya kecil, juga makannya itu lumayan banyak untuk kelasnya kodok. Tapi untuk dibandingkan hewan lain yang di air itu, kodok itu termasuk paling irit. Kata lembu itu sampai saat ini setahu saya untuk dikonsumsi itu kita di saat kodok udah ukuran konsumsi itu ukuran 3, 4, 5 itu kita bawa ke Jawa Timur, ke Jogja, ke Purwodadi, Semarang, dan sampai saat ini permintaan tidak bisa kita penuhin sepenuhnya. Dulunya ini kebun salak, karena Merapi meletus, akhirnya salaknya hancur. Terus 2014 kita bongkar, kita bikin kolam itu. Ini ada 32 kolam, sebagian untuk ngawinke, sebagian untuk cebong, sebagian untuk percil. Ya, hasilnya hitung-hitungannya begini. Dari cebong sampai konsumsi itu kurang lebih sekitar 10 bulan. Itu 1 kilo isi 3. Dari telur sampai 1 kilo isi 3 itu sekitar 10 bulan. Jadi per 1000 itu biayanya sekitar 2 juta untuk beli pelet, untuk beli pakan. Nah, kalau kita jual per 1000 anggap aja 100 mati, tinggal 900 ekor. Kalau isi 3 berarti kan ada 300 kilo. Nah, untuk harga saat ini sekitaran 40 sampai 45.000 per kilo. Bisa dikalikan sendiri. Nah, ini dari beberapa bulan ini, ya 2 bulan mungkin ya, hasil jual percil dan indukan itu bisa saya pakai untuk membuat kolam lagi sebanyak 10 kolam dengan bangunan pool batako dan cor. Ya lumayan lah, itu ada hampir 50 lebih juta saya bikin kolam untuk terakhir ini. Untuk ukuran kolam sekian meter kali sekian harus isi sekian nggak ada. Jadi selama ini kita sekiranya satu kolam itu kok terlalu padat, ya kita bagi 2. Suaranya begitu, suara katak lembu itu lagi dikawinkan biasanya. Katak lembu namanya katak lembu, jadi suaranya kayak lembu. Dan dia biasanya akan sering bernyanyi di saat dia dikawinkan. Yang bernyanyi itu yang cowok, yang pejantan, yang betina enggak. Jadi katak lembu itu kalau mau dikawinkan, cari katak yang tidak ada luka. Yang pejantan kelihatan kekar, dipegang itu dia banyak gerak. Satu itu. Kedua, pejantan dia itu selalu bernyanyi, berantem sama temennya pejantan. Itu biasanya dia saatnya pengen kawin. Itu untuk pejantan. Untuk betina biasanya perutnya udah gede, terus umurnya juga 1 tahun 4 bulan lah paling enggak, baru bisa dikawinkan. Awalnya kita ngawin ke itu 2 pejantan 3 betina, dan waktu itu juga lumayan
Tapi kesini akhirnya kita bikin satu pasang satu kolam. Ternyata hasilnya lebih maksimal. Cara mengetahui pejantan dan betina, kalau pejantan itu di belakang mata itu ada telinga atau apa itu, yang pejantan tengahnya lebar, pentol di tengahnya itu gede. Kalau betina itu kecil, nyentolnya juga kecil. Itu kalau kita lihat dari atas. Kalau dari bawah, kalau pejantan itu di dagu sini ada warna lumut. Kalau betina hanya hitam putih. Dan panas ini perawatannya seperti apa? Sama saja di musim hujan, musim panas, perawatan katak lembu sama saja. Sepertinya katak lembu tidak terpengaruh dengan musim, karena di tempat saya ini termasuk lereng Merapi, jadi musimnya hawane itu dingin. Sementara kita tahu di Tulung Agung, di Kediri, di Lamongan, di Jember itu yang notabene panasnya minta ampun, ternyata di sana juga banyak peternak. Jadi untuk cebong itu 4 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari kita ganti air. Untuk percil, mulai dari percil itu selama ini saya pribadi kita ganti air sehari 2 kali. Pagi kita kuras, kita bersihkan, kita isi air, kita kasih makan. Untuk indukan itu selama ini 5 hari kita ganti air. Jadi karena kodok itu ternyata di saat dia dikawinkan membutuhkan air yang bening, yang bersih, dari klewer-klewer. Jadi pengennya itu benar-benar bersih dari kotoran. Kalau pengen hasil maksimal beternak katak lembu, satu yang penting air, yang kedua tempat, yang ketiga pakan. Jadi diusahakan dengan 2 kali dikuras sehari, itu air akan selalu bersih, makannya akan nafsu, dan akhirnya cepat gede. Kalau cepat gede, mau nggak mau akhirnya tempat tetap bertambah. Intinya kalau kita mau berusaha, 1 tekun, 2 pantang menyerah, 3 semangat, 4 harus punya pikiran besok saya sukses. Bagi rekan-rekan yang pengen ternak katak lembu tapi kesulitan mencari indukan, cebong atau percil, stok kami ada, bisa hubungin kami di nomor 081 226 833 692. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton. Semoga berguna, semoga menjadikan motivasi bagi saudara-saudara, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe Jejak Rezeki Mantap.